Assalamualaikum teman-teman. Ini part 2 dari video kita. Iya, satu lagi. Kita simak lagi cerita gimana? yang diceritakan oleh Gua teman mulai kita Bugi. dagang kan mulai nol Masih ya. Iya Gua dong, nggak punya ya gerobak. pasti dong. Gua Lu kan lagi iya, dalam kondisi minus lagi 24 juta. itu yang selalu gue kasih tau ke teman-teman gue yang baru mau mulai jualan. Gue bilang, lu jangan takut, lu jangan mikirin lu nggak punya modal segala macam. Enggak, gue waktu itu modal dari nol, tiba-tiba semua tuh ada datang sendiri. Gerobak gue nggak, gerobak itu punya teman gue sebenarnya tadinya. Gerobak punya teman gue. Gue pikir gerobak kok kayaknya temen gue gerobaknya nggak pernah kelihatan lagi jualan kan. Kenapa gitu? Nah, gue tanya lah ke rumahnya dia. Gue bilang, kak, itu gerobak, kau bilang kayaknya nggak pernah jualan lagi. Iya nih, dibilang kita gerobak udah di rumah udah seminggu, dibilang gitu kan. Nah, akhirnya gue bilang, gerobak gue sewa deh harian, gue bilang gitu, nanti gue bayar tiap hari. Dia bilang, oh lu pakai gerobak, pakai deh. Wah, Kenapa dia bilang pakai dia nggak mau dagang? enggak, dia pikir kan gerobak nganggur di rumahnya dia tuh. Dia pikir mungkin menemuin tempat rumahnya dia. Dia udah nggak usaha apa aja? Dia udah nggak usaha, tadinya kan usahanya dia jualan gulai. Jualan gulai. Gagal. Jualan gulai terus diberhenti lah, mungkin nggak ada orang yang jaga. Atau kan anaknya banyak dia temen gue tuh, namanya Nita kan Nita. Kira enteng banget gitu bro, enteng banget, dibilang, oh pakai aja. Wah, gue bilang ini dia nih, gue bilang nih. Buka pintu itu dia, karena ya kan gerobak berapa harganya gitu kan. Terus udahlah. Akhirnya gue begitu dia bilang gitu, langsung gue geret udah gerobaknya ke rumah gue. Gue liatin aja nih gerobak. Gue liatin, berhari-hari tuh gue liatin, gue gimana ya, gue mau apain nih gerobak gitu. Udah belajar sudah bu? Udah, produk gue udah punya, gerobak gue nggak punya. Begitu gue lagi mikir mau pakai apa jualannya, itu tiba-tiba pikiran itu gue ke temen gue. Nah, akhirnya dikasih, udah pakai gue ada gue mungkin pakai 1 tahun atau 1,5 tahun gue pakai, dia nggak pernah nanyain gerobak. Lu jual pertama kali harga berapa? 2.000. Nih sorry, gua kemarin dengar dari si Ruli 2.000, otak gua jelek. Iya. Wah gila 2.000, bahannya apa? Iya. Gitu dong. Iya. Gua udah coba, enak. Tadi gua coba lagi, enak. Dan gua selalu ketagihan. Terus terang, gua mau tanya gimana caranya? Ini penting nih kali ya. Biar Ada nggak lu sebelumnya ada mau cerita lagi nggak? Kenapa jadi sebelum gua tanya kenapa bisa 2.000? Ada nggak maksudnya? nggak ada lah. Nah, sekarang lu mau tanya, ini lu orang baru mulai, kok bisa jual 2.000? Bicara kemarin ya, tahun 2018 September berarti, bener ya? Juni 2018 ya, Agustus atau September. Iya kan? Berarti 2 bulan setelah bulan puasa. Lu beli barang emang langsung murah? Enggak. Barang tuh gue beli tinggi waktu itu. Tinggi kan pasti ya. Terus gimana caranya lu bisa jual 2.000? Apa lu lakuin? Kemakanan itu lu apain? Sebenarnya gini sih gua. Sorry ya. Apa-apa, gua mau justru sekarang gua maksudnya gua ngasih motivasi gitu. Iya benar. Gua memang waktu awal itu gua biarin gua ngambil untung gak usah terlalu banyak, pikiran gua itu. Yang penting gua ada pemasukan. Jalan dulu. Itu dulu. Bener. Jadi gua tuh produksi masih sedikit, gua di bawah 100 pieces per hari. Mungkin sekitar 60 atau 80 biji tuh gua per hari. Butir 60 butir ya. Biji juga kan. Dari kemarin kita ngomong biji, ketawa sendiri kan urusannya. Terus ya itu dengan gue produksi yang sedikit itu memang cost masih tinggi, tapi tetap ada margin di situ. Dari situ gue olah bagaimana caranya gue bisa dari gue kan belajar sendiri tuh, bikin sendiri sampai jual sendiri. Tapi itu gue bilang gini, itu untuk gimana ya bahasanya, sebenarnya bukan nggak worth it ya, tapi gue bisa mengembangkan lebih dari itu kalau gue jualannya dikerjain sama orang gitu. Jadi gue olah bagaimana caranya dengan keuntungan yang sedikit bisa gue bagi dua sama orang yang jualan. Dengan sebenarnya gue ngelurusin niat aja sih, gue bilang udah deh kita buka lapangan kerja aja biar orang yang perlu kerja bisa dapat duit dari kita jualan di juga gitu. Itu awalnya. Bukan lu nambahin gerobak, tapi lu suruh dia jagain gerobak lu? Iya. Hah? Iya. Jadi gini, karena gue pagi-pagi gue nggak perlu jualan ya, karena kan udah ada orang jualan, gue produksi bisa gue banyakin. Oh, lu geber di produksi. tapi kan modal lu
Buat kan? bikin produksi kan modal 200 nama. Udah kan gue udah sempet jualan sendiri tuh. Udah mulai Berapa lama tumbuh. tuh lu bikin ke situ? Itu berarti kan soalnya gini kaitannya nanti ke pemodal. Iya benar. Gua jualan sendiri mungkin 2 bulan cuma. Gila lu. 2 2 bulan tuh lu dari yang 60 sampai berapa peningkatan terakhir? Begitu ada pegawai yang jualan itu sampai di titik 220 sampai 250 per hari. Itu udah bisa dari dia. Dulu keuntungan gue bersih cuman 80.000 Per hari? itu gue harus share ke orang yang jualan itu 50-60.000 per hari. Jadi gue cuma dapat 20 sampai 30.000 per hari. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue udah bilangin ke dia, biarin nggak apa-apa. Keuntungan kita cuma 20-30.000 per hari. Tapi kita bisa kebut produksi. Gitu. Akhirnya lu jadi produksi tadi 200. Iya, akhirnya gue jadi mulai bisa per hari itu 200. Berapa lama? Sampai gue tuh akhirnya gue sampai pakai pegawai lagi di rumah untuk bikin itu mungkin sampai awal tahun atau awal tahun kayaknya, mulai selesai musim hujan atau inget gue tuh selesai musim hujan tuh Awal berarti tahun di Januari Februari. Ini hitungan waktu nih. Maret lah kayaknya sih, Februari ke Maret. Oh berarti 5 bulan. 5 bulan after. Iya, 5 bulan after kan. berjalan seperti itu tuh 5 bulan. Itu gue udah bisa Cepet, men. produksi. Iya, habis itu udah ini nih. Jadi sebenarnya gini sih, gue kan jualan pagi jadi jam 6 pagi, gue tuh jam 8 jam 9 tuh selalu habis. Paling ya. Jangan singgung lagi nih. Takutnya gue nanya detail gini sebab 2.000 itu nggak masuk akal buat gue. Gue sebelum gue bikin video ini, gue tanya sampai ke beberapa orang sekitar tempat gue sampai akhirnya beli dimsum juga di beberapa tempat. Jajan gue. Nggak tahu lu berapa sih? 3.000. Masuk dapat ini berapa? Si bos cuma ngasih saya 100 perak. Which is kalau 3.000 2.900. Oke. Rasanya nggak sehebat lu. Mungkin bahan-bahannya kurang bagus. Gua nggak tahu. Lu makanya kan kemarin sebelum gua bikin video ini, gua bawel sama lu kan. Bro, gua boleh tahu nggak lu belanja kayak apa sih? Lu dengan entengnya tuh pas ayam gua nyampe. Iya pas tuh. Gila lu otak gue. Ini ayam tiren men. Sorry, jangan singgung nih. Nggak apa-apa. Supaya mereka juga teman-teman yang nonton tahu. Jadi lu nggak dianggap ngebohong. Iya. Gitu. 2.000. Dan gua sampai kelapak lu. Penasaran gua. Ada orang badannya kayak gua juga. Sempet gua lihat kayak gua, lu orang bisa nyangka itu adik gua. Jadi gua lagi nge-shoot. Ntar di video ini ada. Gue lagi nge-shoot lokasi tempat lu kan di SD itu. Di SD. Set mobil. Gue nggak tahu dia muter ternyata. Aduh, ada lagi nih berhenti. Nurut, wih, badannya segede gue. Nyebrang lah gue langsung nyamperin. Emang gue lagi udah ngomong sama orang lu. Gue mau ambil video. Bos lu, gue masukin YouTube gue. Oh iya pak, boleh pak. Gue belum tahu tuh ya. Gue nggak ngomong sama lu, Ini gue baru ngomong sekarang. Si Doni namanya, anak gue yang pakai anting, anak pagi. Kalau sore gue sampai tahu Sutrio apa? Satrio. Gue sampai tahu anak gue lu karena gue tongkrongin. Sama kayak tempat dia, si Ruli dulu. Ruli ada di sini nih kebetulan nih. Cuman dia sekarang lagi jadi kameramen. Lu harusnya pegang boom audio lu. Sama. Waktu tempat Ruli kan gua tongkrongin. Cuma masalahnya ditutupnya kan gila. Malam. Iya. Ya karena memang kondisi jalannya masih ramai. Iya. Gitu ya. Ini kan udah komplek. Iya. Ternyata gua pikir dagang di mana dengan gua tanya iseng, Don, lu jual berapa sehari? Satu box itu sih 125 pak. Terus satu loyang ini, satu dandang kukusan kan dulu 2 tingkat. Iya 2 tingkat. Ini sih 250. 2 ini gope. Hah? Habis lu? Habis pak. Bapak buka aja yang bawa. Malas gua panas gua bilang gitu. Yang bawa habis. Ini tinggi. Dalam lagi Satria datang. Berarti shift tuh kayaknya. Iya 1:30. Iya. Nah itu orang gua tanya, lu beli di sini gitu? Enggak juga sih. Gue cuma liatnya ada dimsum 2.000, gue juga muter beli. Ternyata enak. Jadi
terus dia beli bungkus buat kantor dia. Ah. Akhirnya gue nggak tahu dia keberapa kali beli, cuman dia bilang akhirnya saya kalau siang kadang-kadang iseng kemari beli buat kantor dia. Gue sih sempet ngeledekin, mungkin kalau orang gue bukan body shaming karena badan gue sama yang beli kemarin 11-12 mukanya juga sama, bewok juga berjenggot. Oh, iya. Makanya jangan sampai tadi dikira tuh adik gue. bukan adik gue. Tapi gue bilang, wah ini badan kita sama nih. Iya nih gara-gara dimsum ini. Wah kenapa? Wah saya kalau makan ini nggak cukup satu, sekarang saya makan tapi nggak tahu saya makan lagi. Kok segitu enak ya? Gue cut, gue beli. Berapa seporsi? 10.000. Isi berapa? 5. Benar gue ya. Enak nih. Ngomong gue meruli. Kayaknya gue harus liput temen lo nih. Jadi gue dari rasa penasaran itu. Ya kita emang udah kenalan. Ya kan? Oh, udah iya kita udah kenalan. Cuman gue kan nggak pernah ngomong sama lu, gue mau. Iya benar. Iya. Tiba-tiba gue ngomong. Karena gue pisang ya 2.000 itu gue penasaran. Asli gue penasaran. Wajar dong. Wajar lah bro. Apalagi gue memang lagi bikin konten buat menginspirasi orang. Kalau ini real dan enak, terus sorry sih gue nggak akan kasih lihat video proses pembuatan karena itu rahasia dapur lo. Iya. Di sini gue nggak akan bagi, tapi gue udah tahu bahan lo, gue udah lihat, ya kan? Ini nggak main-main. Akhirnya gue tanya, sekarang lu main quantity kan? Ya. Makanya lu bisa harga lu. Sekarang ayamnya 40.000, 45.000 gitu sekilo. Iya, kurang lebih. Nah, lu kan pakai file. File kan kurang lebih mahal dong. Ya, jelas lah. Berapa sih? Kan ada tulang. Kira-kira berapa sih? Sekarang ada 50 per kilo. Enggak, sekarang itu mungkin sekarang 40.000 lah. 40.000 sekarang. Kan kemarin habis tahun baru kemarin ini udah mulai turun, tapi kan turunnya pelan-pelan. Bukannya naik lagi? Sempet naik sebentaran tuh, sempet naik, tiba-tiba naiknya drastis, naik 4.000 perak, tapi udah turun lagi 1.000. Nah, lo ngadepin kayak gitu harga lo flat 2.000 tetap. Tetap gue sampai sebisa mungkin gue akan tetap itu lah. Karena karyawan lo berapa tuh bikin? Karyawan yang bikin ada 2, entar lagi ada 3 nih, mulai hari Senin entar 3. Terus satu outlet berapa? Lo punya berapa outlet sih? Untuk yang booth outlet itu ada 2 tuh sebenarnya. Ada 2 outlet apa gerobak? Ya di sini gerobak. Kalau yang di sana itu Gimana? di Parung itu dia booth yang nggak pindah-pindah. Apa sih namanya itu? Ya booth lah. Ya booth lah gitu. Lo punya? Iya punya gua. Oh, berapa mereka yang sana? Penjualannya kalau yang di sana itu rata-rata perharinya kemarin di bulan Desember kemarin 151 per freezer atau gimana? Iya. Jadi gue taruh freezer di sana karena memang kan ini kan memang nantinya gue nih rencananya di daerah sana tuh gue mau bikin 3 atau 4, mungkin kalau bisa 5 tempat di Parung udah selesai urusan Parung, nanti di tempat lain lagi nanti mau buka lagi 3, 4, 5 gitu, nanti itu mulai masa depan usaha gue lah. Ini satu yang menarik ya, berarti lu fix selama 3 tahun ini lu dagang itu harga nggak pernah berubah? Untung fluktuatif dong. Kenapa? Ya pasti dong. Banget. Wah harga naik turun udah kayak apaan tuh roller coaster kan? Iya. Yang satunya gimana? Sedangkan lu punya anak buah berapa jadi sama yang di booth? 6. Kalau sama yang di sana jadi 1, 2, 3, 4, 5 anak gua ada 5 lah, yang di lapangan ada 3, yang di sini ada 2. Nah itu lu ngegaji 5 orang lagi. Ntar lagi 6 ya, Iya juga sih 6. Ya produksi sekarang berapa? sampai hari ini gue produksi per hari itu 1.400. Oh ternyata salah hitung. Kemarin gue meruling hitung kayaknya 4.000 kali ya ulang. Enggak, soalnya bayangan gua yang di sini gerobaknya 2. Oh masalah iya. Info nih, ini kan masalah. Gua kan makanya gue bilang gue belum nanya apa-apa ke lu karena gue nyelidik gitu loh. Gue orangnya karena kerjaan gue kurang lebih itu. Nah, jadi gue nyelidik gitu, nyari data dulu gitu. Kalau dapat hoax pasti ujungnya pasti gue tanya orangnya, ini benar nggak? Oh kenapa gitu kan? Oke, ternyata nggak sebanyak itu ya. Gua 4.000 enggak. Gini bayangan gue, kenapa gue bilang 4.000? Gerobak tuh satu hari 1.000 sehari. Iya di sini. Pagi gope, malam gope. Kali 2 2.000. Parung gue pikir juga sama. Iya. 3.000.
Lu kan mesti punya stok buat pagi besok nih. Iya. Minimal 1.500. Gope dong. Buat start. Buat start. Wajar nggak gue hitungin 4.000-an? Iya. Ternyata salah. Iya. Bocet cuma 1, isinya jualnya cuma 100, ya kan? Ini malah yang gerobak tetap 1.000. Ya, nih. Which is lu 1.400 cukup buat modal pagi. Kurang harusnya mah. Pagi kan bawahnya enggak kan gua bawahnya kan nggak langsung segitu. Oh, nggak langsung gope. Iya, jadi biasanya itu 3 box, biasanya pertama di bawah itu 375. Oke, 400 itu maksudnya. Begitu nambah 1 box lagi kan jadi 500 tuh. Kan 125 tuh boxnya kan. Biasanya tuh dinambah tuh jam-jam Masuk akal. 11 gitu. Oke. Lu dari harga yang bahan bakunya mahal, ya, dibicara bahan baku mahal, waktu itu lu baru cuma sampai jual 200. Ya, awal-awal. Berapa lama tuh naiknya? Pernah turun nggak sih? Oh, pernah turun sebentar tadi. Tapi memang agak ini sih ya. Kayak Covid kemarin juga sempet ada grafik turunnya. Covid belum kemarin, masih sekarang juga. Oh iya masih. Waktu awal-awal dulu maksudnya Ya. dulu. Orang pada takut keluar tuh. Wah, itu terasa banget. Sampai 60% lah. Menurunnya itu sampai 60%. Sempat anjlok, tapi lu tetap bertahan. Iya, gue juga bertahan. Kayak Di angka 2000 ya. gila lu. Itu jalannya lah, Bos. Iya, konsistensinya gila, Iya. ya kan? Gua sampai bingung mau nanya apa lu. Sebab otak gua lagi mikir terus nih. Tanya aja, nggak ada yang ngumpetin lah. Iya, Nggak ada yang mau ya ngumpetin. alhamdulillah. Maksud gua gila ya, 2000 bertahan. Dan lu happy? Wah, gue jauh lebih happy dari waktu gue kerja dulu. Nah, jauh lebih happy. Waktu sekarang waktu gue di rumah lebih banyak gue ketemu sama anak gue, 24 jam gue sama anak gue. Kapan aja gue mau nengok bisa. Anak lu berapa lama nih lu? Anak gue beda-beda sih. Yang paling lama berapa orang? Yang paling lama nih yang di Dapur. dapur. Oh. Yang bikin itu. Dia tahun 2018 akhir tuh dia udah mulai 2019 bulan pokoknya sama ini udah setahun setengah lah kurang lebih. Berarti berapa tuh? Setahun setengah ya, akan hampir pertengahan 2019 lah kayaknya tuh udah mulai ini. Gua kemarin sempat nanya sama si Doni, nomor 1 ya. Ya lu dibayar berapa? Gua rekam. Oh iya ya ada ya. Oh saya segini. Tahu ya? Gua rekam apa nggak? Gua lupa. Oh saya segini. Tapi dia langsung ngomong. Tapi kan saya cuma setengah hari pak. Iya. Gua belum ngomong bahwa itu dibawa UMR atau apa gitu. Tapi kan saya cuma setengah hari pak. Maksud lu? Malamnya saya masih bisa yang lain. Iya masih bisa sambilan. Jadi itu yang bikin lu betah. Iya. Waktunya panjang ya. Waktunya panjang. Dan masih muda-muda mereka. Iya. Pastilah. Sengaja gue cari memang yang muda. Satu hal, oh iya gue baru ingat. Satu hal yang gue kaget. Ternyata di sini Senin sama Kamis. Penjual turun ya. Iya. Yang si Doni bilang yang untung anak sore om. Benar. Kenapa? Sini Senin Kamis pada puasa. Hebat gue bilang di tempat. Segitunya. Iya om, dropnya. Segitunya ngedrop. Iya, Gile. Malam orang baru buka kan? Gua baru kali ini dengar ada usaha yang kepengaruh sama Senin Kamis. Berarti lingkungan sini Senin Kamis ya gile. Mantep. Mantep lu mantep. Iya kan? Iya benar banget. Cuma lingkungan sini dulunya sih rusak ya lingkungan itu. Ya, biasa. Coba yang itu Kita kan pernah muda. Betul. Walaupun sekarang kita masih tak muda. Iya. Lu umur berapa sekarang? Gue 38 sekarang. Masih tuan gue berarti. Jauh pula lagi. Sedih bener gue denger. Aduh gue denger gue ngomongnya juga jadi sedih. Gue manggil bro-bro aja lah. Gak apa-apa santai. Bang. Jangan gitu, gue ketuaan rasanya makin tua ya. Santai. Kan gini, berteman buat gua umur nggak jadi patokan. Lu boleh berteman sama yang lebih tua, lu boleh berteman. Yang penting kita satu frekuensi. Kalau enggak, ngacok urusan. Yang muda bisa kurang ajar, kita yang muda ke yang tua bisa kurang ajar. Ya kan? Balik lagi deh nih bisnis lagi nih. Oke. Lu belum buka mitra sampai sekarang. Aduh, buat mitra tuh gue bayangan gue masih mitra tuh agak repot gitu. Jadi gue sementara gue mau ngegedein dulu nih itu udah gede. Kalau gue nanti udah punya orang yang bisa ngegedein mitra baru nanti gue Kalau tiba-tiba ada orang secara nggak sengaja atau secara terstruktur dia masuk tanpa harus bermitra, lu siap?
Maksudnya Oh, gini, bisa. gue ambil dari lu produksi iya. aja, gue jual. Oh, bisa kalau gitu mah. Kalau gitu. Atau orang mau belajar, gue lagi mikir loh, Ruli itu salah satu, bro, coba lah. Usaha bermain, coba ini gagal, bukan gagal sih, nggak ketemu jalan. Kalau kita bicara gagal kesannya kok jelek amat. Iya, betul. Padahal kita udah speednya, keringet kita sama. Tapi lu bilang kalau bicara takdir Allah, bukan takdir. Iya. Kadang-kadang kan kita perlu hijrah tuh. Yang namanya hijrah tuh itu loh sebenarnya. Iya, banyak. Iya. Rasul kan memang gitu kan. Hijrah tuh begitu gitu. Hijrah tuh lu keluar dari tempat yang udah nggak baik buat lu. Betul. Cabut. Segera perbaiki, cari yang terbaik. Kan? Gua terus terang sebelum bikin video lu, terus gua investigasi. Karena lu menarik 2.000 perak, men. Kalau sekarang dengan volume lu 2.000 perak lu bisa jual 1.000, ya pasti. Ya pasti, karena paling murah dimsum berapa? Yang nggak enak aja 3.000. Sorry ya, yang jual dimsum lain gua bukan ini produk orang ya. Tapi ini bicara real. Ya kan? Sampai gua tuh untungnya lu baik sama gua. Kemarin lu sempat kasih lihat bahan-bahan lu. Oke. Nah, gua tanya motivasi lu apa? Lu mau bikin konten kan? Lu bilang lu mau cerita. Iya. Ya kan? Yang lu mau gimana? Sekarang cerita sedih lu udah lu cukupin apa yang lu masih mau nambah dikit? Cukup lah. Cukup ya? Sedih-sedih mah biar lah, bro. Berarti lu udah luapin yang sedih lu nih udah lu buang nih hari ini. Udah lu buang ya? Oke. Weh. Rame Mas. Alhamdulillah. Rame. Ini Mas, sistemnya gimana Mas? Tim Gaji? Oh, bukan sistem ini. bukan Ini bener 2000? 2000-an 2000-an bener ya? Oh gitu. Sehari habis berapa loyang? Loyang apa hitungnya gimana sih? per box. Satu box kayak apa? Satu box itu sisa 125. Boleh lihat gak? Boxnya udah pada kosong. Oh, udah pada kosong. Iya. Jadi satu ini berapa nih isinya? 125. 125 ini 2,5 nih. Iya. Mas bawa 2,5. Mas dari jam berapa sampai jam berapa dagang? Sampai jam 9 malam. Sendirian? Aplusan? Oh, sip-sipan. Kalau Mas dari jam berapa jam berapa? Jam Setengah 2 siang. siang. Itu Mas kalau dari jam 6 sampai setengah 2 siang berapa banyak habis Mas sendiri? Kadang bisa habis 4 box. 4 box itu berarti 100. Tadi satu box isi berapa? 125. Kalau 4 box berarti 500. 500. Mas dagang segitu dari pagi sampai siang tuh 500 habis. Apa kan? Oh gitu ya. Iya. Paling banyak. Paling banyak. Pas lagi ramenya. Oh gitu. Pak, udah sering kemari, Pak? Banget. Banget. Coba. Bapak pesan rasa apa aja tuh, Pak? Ayam. Oh gitu. Nggak apa-apa nih Pak, direkam. Oke. Apa? Bapak badannya sama saya. Akibat banyak makan dimsum. Oh gitu. Akibat banyak makan dimsum. Bisa ya Bapak. Ya Pak, thank you ya Pak. Itu isi berapa Mas? Ini sih 125. Oh isi 125. Bener sekotak tadi isi 125 berarti 2 kotak 2,5. Ini buat yang siang. Ini sip siang. Sip siang. Jadi Mas yang nanti yang dagangnya gitu ya. Mas juga sama sehari habis berapa? Satu sip. Kalau sih biasanya 3 box. Oh gitu. Lumayan ya. Berarti. Oke deh Mas, thank you Mas. Nanti saya ketemu sama yang punya ya. Ayo, thank you. Bungkus Pak. 3 porsi. Oh gitu, siap. Thank you Pak. Hati-hati jalan Pak. Pulang kemana Pak? Oh Ciputat juga, pantes. Oke Pak, ya thank you. Dah.